Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gede Mika. Jika pada sebelumnya, pada part pertama kita bicara tentang company profile perusahaan, tentang PT Barata Tours, lalu yang kedua kita bicara tentang dampak atau manfaat dari kompensasi, kita bicara tentang lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kompensasi, terus jenis-jenis kompensasi gitu kan, dan bentuk-bentuk kompensasi yang telah diterapkan PT Barata. Nah, sekarang pada kesempatan pada hari ini, di part ketiga ini, saya ingin membahas tentang struktur organisasi dan bagaimana sistem pembagian kompensasinya. Gitu. Jadi struktur organisasi itu berpengaruh pada uh, pembagian kompensasinya. Nah, detailnya saya akan membagikan dalam bentuk video langsung. Jadi nanti dari Word dan ke Excel gitu. Jadi semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nanti juga teman-teman kalau misalkan ada ide masukan atau pengen revisi silahkan komen di bawah. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Oke? Okay? Sip. So, check this out. Halo teman-teman, jadi kita langsung saja ke pembahasan bagaimana bentuk kompensasi dan struktur organisasi yang ada di perusahaan. Teman-teman, jadi saya kasih lihat dulu ya. Nah, ini bentuk salah satu kompensasi yang ada di perusahaan. Nah, ini kan ada outbound, marketing, jabatan, domestiknya, ada lain sebagainya. Ini banyak teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke sini, dan ini hasil akhirnya adalah teman-teman harus tahu bagaimana struktur organisasinya. Jadi kita bahas dulu yang pertama struktur organisasi. Nah ini teman-teman struktur organisasi PT Barata Tours. Nah PT Barata Tours dipimpin oleh direktur. Nah direkturnya ini juga sekaligus owner. Jadi owner sekaligus direktur yang akan memberikan arahan apa yang akan dikerjakan, bagaimana bentuknya, dan strategi apa yang akan kita terapkan dalam mencapai tujuan-tujuan uh, profit perusahaan. Nah, saya kasih label warna biru untuk direktur ya. Lalu kita masuk ke tier kedua. Posisi yang kedua yaitu ada yang warna hijau ini adalah para manajer yang ada di Barata Tours. Mulai dari manajer MO ini adalah manajer operasional outbound, ya, ada marketing, ada inbound, dan ada SDM dan operasional serta manajemen keuangan. Yang pertama itu di outbound itu ada tiga, yaitu Asia Tenggara, Asia dan India, Rusia dan Qatar. Marketing juga ada empat section. Yang pertama adalah domestik. Itu domestik itu ada dua bagian, domestik Nusa Tenggara dan Jawa dan Bali Tour, India, Asia Qatar dan Rusia serta Asia Tenggara. Lalu yang manajemen inbound dari Cina ke Bali, dari orang India ke Bali, dari Asia yang ke Bali, domestik dan Eropa Bali. Nah, ini juga ada manajer SDM dan operasional, yaitu membawahi anggota yang terdiri dari satu orang tour leader, office boy, dan driver, dan bagian keuangan, accounting, dan payment. Nah, ini struktur organisasi yang ada di Barata Tours. Jadi, kalau teman-teman sudah memahami struktur organisasinya ini, baru kita akan masuk ke pembagian sistem kompensasi. Nah, kita buka Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, saya sudah sempat buat ini di Excel, pembagian-pembagiannya. Jadi, teman-teman, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menganalisis dulu beban tugas, jabatan, lalu ada penilaiannya. Nah, penilaian ini kita bagi juga apa yang menjadi penilaian dari teman-teman. Kalau pas di Barata itu adalah penilaiannya adalah beban kerja dengan skala 1 sampai 10, skill dengan skala 1 sampai 10, terus pencapaian target kerja 1 sampai 10. Nah, nanti dari penilaian ini akan di total nilainya berapa, baru kita bisa membagi dengan total gaji. Nah, teman-teman, saya warnain dulu ini. Oke. Nah, saya warna kuning aja ya. Nah, teman-teman, nah ini dia. Nah, lalu kita balik lagi ke organisasi yang tadi. Setelah kita tahu, nah ini untuk yang level manager, yang di level kedua yang warna hijau tadi, teman-teman. Nah, ini jabatannya kita taruh semua di sini. Ada manajemen outbound, marketing, inbound, MSDM, dan finance. Oke, kita kasih mereka warna
hijau ya, sesuai dengan yang tadi. Oke. Nah, dengan beban tugasnya adalah 8 sampai 10. Ini gini teman-teman, kenapa kita ada pembagian beban tugas ini? Beban tugas level manager dengan beban tugas karyawan biasa atau karyawan floor itu sangat berbeda bebannya. Ada beban yang berbeda, sehingga itu menentukan nanti berapa beban kerjanya, skillnya, pencapaian, dan nanti gajinya juga pasti berbeda. Dan di bagian jabatan manajer ini juga ada pembagian-pembagian yang berbeda. Nah, itu berdasarkan penilaian. Nah, kita nilai satu-satu. Nah, ini dia teman-teman. Kalau misalkan outbound, beban kerjanya 10, skillnya 10, pencapaian kerjanya 9, totalnya adalah 29. Marketing juga 10, 9, dan 10. Dan seterusnya sampai finance. Nah, ada dia 10, 10, 8. Nah, ini untuk yang di bagian finance. Lalu kita masuk ke bagian floor atau bagian karyawan langsung. Nah, karyawan langsung kita biar tidak bingung, kita warnai dulu. Oke, nah ini teman-teman untuk karyawan biasa atau karyawan floor itu nilai bebannya dari 1 sampai 7. Jadi nah ini dia nilai 1 sampai 7 kita urutkan dari misalkan OD ini artinya outbound. Jadi pegawai outbound Asia Tenggara memiliki beban kerjanya senilai 6, skillnya 7, pencapaian targetnya 6. Di mana paling tinggi adalah nilainya 7 ya teman-teman, dan yang paling rendah nilainya 1. Nah ini dia terus sampai bawah, sampai yang paling kecil itu dengan penilaian di angka 3 di office boy, karena dia tidak ada beban target sesuai perusahaan. Jadi fokus di bagian beban tugas dan skillnya dalam bekerja di perusahaan. Nah, setelah misalkan kita sudah kita teman-teman menilai di sini semuanya dari beban tugas, pencapaian sampai bawah sudah teman-teman nilai, lalu teman-teman tinggal di sum aja semuanya ini, di sum. Teman-teman zoom, lalu teman-teman totalkan berapa jumlahnya. Setelah teman-teman zoom totalkan, baru teman-teman kita bisa melihat ke sini dulu, ke pemasukan perusahaan selama setahun. Nah, pemasukan perusahaan ini berapa sih nilainya? Nah, kebetulan di Barata Tours itu pada sebelum COVID ya teman-teman, kita bicara sebelum COVID di tahun 2019 itu pencapaiannya selama setahun ada 5 miliar. 5 miliar. Jadi kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh direktur atau owner adalah 30% dari pencapaian kita selama setahun itu, yang dimana adalah total untuk anggaran pekerja adalah 1,5 miliar selama setahun. Jadi total anggaran pekerjanya adalah 1,5 juta dibagi dengan 12 bulan, maka akan mendapatkan hasil 125 juta untuk pembagian anggaran di setiap bulannya untuk gaji karyawan. Nah, setelah teman-teman tahu ini ada biayanya ini, maka kita baru bisa lanjut untuk menghitung total upah penilaian. Nah, total upah penilaian ini kayak gimana sih teman-teman? Nah, total upah penilaian itu adalah kita nilai total upah penilaian ini adalah kita nilai berdasarkan ini teman-teman. Total anggaran per bulan itu dibagi dengan total grand total dari jumlah penilaiannya nih. Setelah teman-teman tambahkan, ini kan hasilnya total. Nah, dari total penilaiannya ini di grand totalkan jadi sampai hasilnya segini. Ada 460 penilaian. Nah, ada 460 penilaian. Maka kita lanjut. Nah, ada 460, maka tadi kita bagi per bulannya 125 juta dibagi 460. Jadi hasilnya adalah segini. Teman-teman 270.739 rupiah. Seperti itu. Jadi biar teman-teman nggak bingung ini angkanya apa, saya coba rubah dulu ini.
Oke, nah gini kan biar lebih gampang kita teman-teman ya. Ini berarti satuannya rupiah. Kurensinya rupiah, kurensinya. Oke, kita rupiahkan semuanya ya. Oke, nah jadi total upah per penilaian ini adalah 271,73 rupiah. Jadi teman-teman tinggal dikalikan dengan ini nilainya ini. Jadi total penilaian ini per karyawan dikalikan ini. Nah, untuk seorang manajer outbound dengan beban kerja 10, dengan skill 10, dengan pencapaian kerja 9, maka total penilaiannya adalah 29. Jadi 29 ini dikalikan total upah per penilaian, maka hasilnya adalah 7.880.000. Ini untuk gajinya seorang manajer outbound. Ini marketing, inbound, seterusnya sampai bawah. Nah, inilah total penilaian pemberian gaji berdasarkan penilaian beban kerja yang ada, teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Ini kasarnya tentang pembagian kompensasi. Semoga teman-teman juga bisa memahami. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung ditanyakan bagaimana sistem pembagian kompensasi gaji di PT Barato Tours, teman-teman bisa DM, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa saling sharing. Kalau misalkan teman-teman ingin merevisi atau ingin menyampaikan sanggahannya atau pendapatnya, it's welcome untuk memberikan input kepada saya pribadi, karena juga saya masih belajar ini. Kita sama-sama masih belajar di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Ibu Tumika Delvia Ditya atau Gede Mika, atau juga bisa dipanggil Jontan Malaka. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati. God bless you all. Bye.